Jadi sudah menyatu dengan jasad, mengumpul amalan, kembali kepada Allah yang dipanggil nafasnya bukan rohnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Bukan rohnya lagi, tapi nafasnya karena sudah membawa amal. Karena roh ada di dalam jiwa. Kadang-kadang jiwa manusia itu sempit, diminta sholat sulit, diingatkan zakat susah. Sampai pernah kejadian beberapa minggu yang lalu, saya ini lupa, pernah gak disampaikan di sini. Penyakit lupa itu suka gak ingat Pak. Sudah lupa sudah. Di satu komplek besar ada masjid yang bagus Pak. Bagus mirip seperti ini. Ada kejadian kisah nyata. Subuh-subuh datang seseorang buka pintu masjidnya. Kemudian adzan subuh sendiri. Ditunggu nggak ada yang datang, sholat sendiri, dikomat sendiri, sholat sendiri, sekaligus jadi imam, jadi makmum, karena nggak ada yang datang. Sampai menjelang syuruk tak ada satu pun yang datang, padahal komplek yang bagus, orang yang banyak, saling kelihatan beraktivitas, masjidnya luas. Karena penasaran, jam 9 datang lagi ke masjid, menunaikan sholat duha. Setelah duha sengaja dia ada lagi. Ternyata saat ada yang datang banyak Pak. RT-nya datang, tetangganya datang, sampai sekuritinya satpamnya datang. Itu langsung marah-marah. Bahasa kita ini, maaf ya sekali lagi, kamu ini sakit jiwa ya, kok ada yang segini? Itu jawaban orang itu bagus sekali. Kalian yang sakit jiwa, saya ada 4:30 hingga ada yang datang, kok jam 9 saya akan pada datang. Jadi kadang-kadang saya ingin sampaikan, jiwa kita itu begitu sempit, kadang-kadang suka aneh. Kalau membangun masjid cepat, ketika kelihatan itu Pak Haji dan Haji, insya Allah itu dijalankan cepat. Tapi kalau sudah jadi, datang ke masjidnya, subhanallah, kadang-kadang sulit, masih sempit gitu. Padahal Pak, di zaman Nabi itu, untuk datang ke masjid itu sangat perlu waktu. Abdullah bin Abi Umi Maktum, seorang yang buta matanya, satu kali mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku tinggal jauh dengan masjid. Lalu aku tidak punya penuntun, boleh tidak kira-kira aku mendapatkan rukhsah untuk sholat di rumah tidak di masjid? Apa jawabannya? Apa engkau wahai sahabatku masih bisa mendengar suara azan? Kata Abdullah bin Abi Umi Maktum, na'am ya Rasulullah, banyak, ya saya masih mendengar. Kata Rasulullah, selama kamu masih bisa mendengar azan, langkahkan kakimu ke jalan masjid, lakukan sholat di masjid. Padahal jarak rumah Abdullah bin Abi Umi Maktum itu bukan jalan yang dekat, cukup jauh. Jaraknya jauh, matanya buta, masih bisa mendengar suara azan. Kata Nabi, langkahkan kakimu. Bahkan ada orang yang hanya sekedar untuk mendapatkan hadis Nabi, itu jalan dari Madinah ke Syria. Jarak dari Syria ke Madinah itu, kalau pakai bis sehari semalam. Ini jalan kaki. 2 kali perjalanan dari Lebak Bulus ke Wasem itu. Jalan kaki. Untuk apa? Cukup mendapatkan satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang lain. Orang kita sekarang agak aneh. Dibuat oleh Allah masjidnya kan? Bagus. Zaman Nabi gak ada kipas angin. Fasilitasnya lengkap. Microphone-nya bagus. Kalau taklim ada snacknya, ustadznya langsung datang ke masjidnya. Tapi belum juga mau datang ke masjid. Kalau sudah diberikan fasilitas yang bagus dekat rumah, alatnya lengkap, belum juga mau belajar dan mengembangkan ilmu serta beribadah. Dengan cara apa lagi Allah harus memberikan dan mengingatkan kita semua? Dengan cara apa lagi? Sedangkan ajal sudah terlalu. Dan Allah mengarahkan kita, yuk menjadi besok datang ajalmu, apa yang sudah kita persiapkan. Saya sering mengingatkan hati-hati, setan zaman Nabi dan zaman sekarang itu beda kualitasnya. Awas, zaman sekarang lebih profesional setan. Zaman Nabi hadisah riwayat Abu Hurairah. Kalau kata setan sendiri, kalau aku datang bacakan ayat kursi, aku langsung lari. Bacakan, lari. Zaman sekarang tidak cukup dengan ayatnya, harus dengan kursi.
Sudah dibacakan ayatnya masih juga. Kita kembali. Kalau ingin dicatat dipersilakan. Nabi SAW kalau sudah bulan Sya'ban dipersiapkan oleh Nabi untuk meluaskan hati, diperbanyak ibadah. Dan yang sering dilakukan oleh beliau meningkatkan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Apa dalilnya? Dalam agama masalah dalil yang banyak ibu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis ke-32, riwayat Imam Muslim nomor hadis 171, riwayat Imam Ibnu Majah nomor hadis ke-30, riwayat Imam Abu Dawud nomor hadis ke-52, dan riwayat Muwatta riwayat Imam Malik dalam kitabnya Muwatta nomor hadis ke-56. Semua redaksinya sama dari Aisyah radhiyallahu anha, bukan Siti Aisyah, bukan, tapi Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW banyak menunaikan puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Upaya memperluas jiwa yang sempit ini dalam bahasa fikih dan bahasa Arab dinamakan dengan tarhib. Upaya memperluas jiwa yang sempit ini melebarkan hati yang sempit untuk menerima dengan mudah perintah Allah dinamakan dengan tarhib. Jadi tarhib Ramadan itu artinya bukan menyambut kedatangan bulan Ramadan. Sering orang keliru, tarhib itu dimaknai dengan menyambut kedatangan Ramadan. Dari kata tarhib ini muncul kata marhaban. Marhaban itu artinya bukan selamat datang, bukan. Di Arab itu kalau ada tamu datang, kita ucapkan marhaban. Apa artinya? Artinya adalah menyambut saudara kita yang datang dengan komitmen, seolah-olah mengatakan, wahai saudaraku, silahkan datang, aku terima. Aku menerima kedatanganmu dengan jiwa yang puas, hati yang lapang. Ingin apa saja silahkan, semoga aku dapat memenuhi. Jadi kata marhaban itu artinya menyambut dengan jiwa yang puas, yang lapang, siap memberikan apa saja yang dibutuhkan. Tarhib Ramadan adalah upaya meluaskan jiwa kita yang sempit, yang tadinya kalau diminta oleh Allah untuk sholat sekali tunda-tunda, yang kalau ngaji kadang-kadang seadanya, yang kalau zakat kadang-kadang kalau belum waktunya muncul, ya, sudah enggan dikeluarkan, dilatih oleh Nabi, dicontohkan di bulan Sya'ban agar luas jiwa itu. Apa fungsinya? Ketika Ramadan datang, jiwa kita sudah luas. Ketika Ramadan datang, hati kita sudah siap menerima segala perintah Allah. Salatnya jadi mudah dilakukan. Ngajinya yang tadinya cuma 5 ayat jadi 10 ayat. Zakatnya yang tadinya sulit dilakukan sekarang belum diminta sudah diberi saat Ramadan. Jadi upaya semua ini dinamakan dengan tarhib. Bapak Ibu sekalian, kenapa tarhib itu penting? Karena ternyata dalam ayat yang dibacakan tadi, surah Al-Baqarah 183, Masya Allah, bacaan Qurannya saudara sekalian, bagus sekali. Allah memberikan 3 rahasia utama. Diisyaratkan dalam ayat ini ada orang yang ternyata dalam puasanya itu tidak berpahala sama sekali. Intinya tidak berhasil puasanya. Karena itulah Nabi mewanti-wanti kalau bisa semua umat itu berhasil puasanya, tarhib dulu di bulan Sya'ban. Apa rahasia di balik ayat ini? Ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum. Saya berikan 3 saja di sini. 1. Ayat ini diawali dengan huruf ya. Ya. Saya ingin sampaikan dan berikan rumus. Huruf ya ini dalam Quran terulang sebanyak 360 kali. Kata ya terulang sebanyak 360. Jadi kalau saya bahas satu-satu sampai 360 nggak selesai. Jadi intinya saja Pak ya, Ibu. Kalau ada kata ya yang membuka ayat Quran, ini mengisyaratkan di antara maknanya, perhatikan, cermati betul kandungan berita yang akan disampaikan. Jadi setiap ayat Quran yang dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus qisas, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, dan seterusnya, mengandung arti cermati, perhatikan, dalami dan pelajari kandungan berita yang akan disampaikan. Itu fungsi huruf ya.
Kalau lihat sendiri. Belum alladzina terulang sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran. Kalau kita bahas satu-satu tidak selesai. Nah, kenapa penting dipelajari dikaji? Karena ternyata ujung ayat di Al-Baqarah ini, ayat puasa ini, itu ditutup dengan kalimat yang sangat unik. Apa keunikan itu? Satu, ayat ini ditutup dengan kata la'allakum sebelum tattaqun. Kata la'allakum ini terulang sebanyak 68 kali dalam Al-Quran. Di dalam bahasa Arab, kalau setiap ada kata la'allakum dalam Quran, ini menunjukkan bahwa tujuan satu ibadah dan hasil satu ibadah tidak mungkin bisa didapatkan kecuali bila prosesnya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Saya ulangi. Kalau ada kata la'allakum dalam Al-Quran, kadang-kadang la'allah, kadang-kadang la'allakum. Kalau la'allah cuma 3 kali terulang di Quran. La'allakum 68 kali. Kalau ada kata la'allakum dalam Quran, Allah ingin memberi isyarat bahwa tujuan dibalik ibadah atau hasil dibalik ibadah yang kita harapkan itu tidak mungkin bisa diraih kecuali bila proses ibadahnya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika Allah berfirman tujuan puasa la'allakum tattaqun, supaya perilaku kita menjadi takwa, tidak setiap yang puasa itu akan takwa. Tidak setiap orang Islam yang menjalani puasa itu perilakunya akan baik. Karena itulah Nabi mewanti-wanti, Rubbal sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Tidak sedikit orang yang puasa tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus. Apa di antara ciri orang yang berhasil puasa ini? Ini penting diketahui Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Ini saya lihat usianya rata-rata ini sudah 17 tahun ke atas. Pasnya banyak. Artinya puasanya sudah sering dinaikkan, sudah banyak. Ada yang 10 kali, 20 kali, 30 kali. Mungkin juga ada yang 40, 50 kali. Sekarang ada pertanyaan, puasa kita yang dulu diterima atau tidak? Kata tattaqun ini itulah parameter yang ditujukan oleh Allah. Kalau kita ingin tahu puasa kita diterima atau tidak, pelajari kata tattaqun. Kalau kita buka mushaf seperti tadi terjemahan, selalu kalimatnya menyampaikan agar kalian bertakwa atau supaya kalian bertakwa. Kata takwa itu minimal oleh Quran diungkapkan dengan 2 kata. Satu muttaqin, yang kedua tattaqun atau yang takwa. Kalau ada kata muttaqin, itu yang ditunjukkan, yang dimaksud orangnya. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Muttaqin di sana orangnya. Tapi kalau ada kata tattaqun, yang takun, yang dimaksud bukan orangnya, perbuatannya, sikapnya, perilakunya. Jadi tujuan puasa itu ingin merubah perilaku kita dari yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik. Ingin merubah perbuatan kita dari yang tadinya tidak baik menjadi takwa lebih baik. Ingin merubah tuturan kita yang tadinya selalu berkata yang buruk menjadi lebih baik. Kalau disebutkan perbuatan, ini maknanya 3. 1, perbuatan hubungan kita dengan Allah, hablum minallah. Ini dilambangkan dengan ibadah ritual. Jadi ketika orang menyebut ta'allakum tattaqun, ini menunjukkan orang yang takwa perbuatannya dengan Allah, ibadahnya itu baik. Salatnya bagus, puasanya bagus, baca Qur'annya bagus, itu takwa perbuatannya. Yang kedua, hubungan dengan manusia, hablum minannas. Disebutkan orang-orang yang punya perbuatan takwa dengan manusia yang bagus. Awas, ada orang yang masuk neraka, bangkrut di akhirat, padahal hubungan hablum minallah bagus. Salatnya rajin, puasanya bagus, zakatnya tidak pernah telat ditunaikan, tapi kata Nabi dia orang bangkrut masuk neraka. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 511. Rasulullah menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada sahabat, "Atadruna al-muflis?" Tahu tidak kalian orang yang bangkrut itu siapa? Kata sahabat, "Ya Rasulullah, al-muflisu fina man dirham lahu wa la mata'." Orang muflis yang bangkrut itu menurut kami orang yang sudah tidak punya uang sepeser pun, tak ada aset sedikit pun. Jadi uang tak punya, aset tak ada.
tapi diluruskan oleh Nabi dengan bahasa yang sangat luar biasa. Al-muflisu min ummatihi, orang yang bangkrut dari umatku itu bukan umatnya Musa, bukan umatnya Isa, tapi dari umat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bukan termasuk di dalamnya. Tidak cukup dengan amin. Pelajaran kita amalkan. Al-muflisu min ummati, orang bangkrut dari umatku itu ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, akan datang di hari akhirat nanti dengan pahala salat yang banyak. Wa zakatin, dan zakatnya yang banyak, tak pernah telat. Wa siyamin, dan puasanya yang rajin. Jangankan yang wajib, yang sunat pun rajin. Tapi terus yang redaksinya wajib dikonsyatan. Tapi sungguh saat di dunia dia juga membawa dosa, saling mencaci dan berselisih dengan siapa. Wa qadara hada, saling menuduh kepada sendiri. Wa akala mana hada, saling korupsi, mengambil harta orang sicil. Wa safaka dama hada, dan gemar menumpahkan darah. Wa qadara hada, senang berkelahi. Ya. Wa tukhadu hada min hasanatihi, saat di akhirat diambil pahala kebaikannya, diberikan kepada orang yang dizalimi. Jadi kalau bapak rajin sholat, tapi juga rajin berselisih, rajin ribut, itu pahala sholat kita diambil pada orang yang kita zalimi. Kalau kita rajin zakat, tapi gemar berkelahi, gemar menzalimi orang, diambil pahala zakatnya, diberikan kepada orang yang dizalimi. Kalau habis tabungan pahala kita, masih banyak kejelekannya, paling banyak hasanatuhu, maka diambil kejelekan orang yang kita zalimi itu diberikan kepada kita. Dan langsung faktor hakim mati dimasukkan orang itu ke neraka. Ya. Alhamdulillah Allah yang bagus dengan manusianya. Ya. Karena itulah saya sampaikan hubungan dengan manusia sekalipun ibadah kita bagus, tetap pelihara kita. Jangan saling gemar berselisih, gemar menyalahkan, gemar menjadi yang paling benar, gabungkan diri kebaikan dengan baik. Yang ketiga, hubungan dengan lingkungan ini yang paling penting. Takwa ini, awas, ini parameternya. Semua hubungan dengan Allah, manusia dan makhluk diungkapkan oleh Allah dengan bahasa tattaqun. Dalam bahasa Arab, kalau ada huruf ta atau yang di depannya diakhiri dengan waw dan nun, tattaqun, yattaqun, ta'malun, ya'malun. Depannya ta atau ya, ujungnya nun, ini memiliki 3 makna dalam bahasa Inggris. Satu, present, sekarang. Yang kedua, continuous, terus berlangsung. Yang ketiga, future, di masa depan. Jadi ketika Allah menyebutkan orang yang puasanya itu bagus tattaqun, supaya dia takwa, perbuatan takwanya itu dibingkai dengan 3 makna tadi. Jadi orang yang sukses puasanya saat awal-awal Ramadan, dia bagus ibadahnya, rajin, jamaahnya rajin, penuh masjid, salatnya rajin, baca Qurannya juga rajin. Tapi tattaqun continuous, bukan awal Ramadan saja. Saat pertengahan Ramadan tetap istiqamah, akhir Ramadan tetap juga bagus. Ayat ini seolah-olah ini memberikan isyarat ada orang yang kalau awal-awal Ramadan rajin dia datang ke masjid, jamaahnya penuh sampai akhir. Mulai begitu pertengahan Ramadan ada kemajuan, peningkatan, maju sampai dari 10 saat tinggal 3 saat. Akhir Ramadan jadi lebih meningkat, tinggal 1 saat. Persis pertandingan bola, penyisihan banyak, perempat final tinggal 8 grup, semifinal 4 grup, final 3 juaranya 1. Nah, yang paling menarik tidak cukup selesai Ramadan, tapi future setelah Ramadan masih dipertahankan. Jadi orang yang sukses puasanya itu kalau di Ramadan rajin jamaah, setelah Ramadan pun tetap rajin jamaahnya. Ayat ini seolah-olah yang memberikan isyarat ada orang yang kalau di Ramadan dengan manusianya bagus. Ramadan dicatat, ini pantian yatim piatu sebelah A, sedekah kepada miskin B. Setelah Ramadan kembali ke alam masing-masing. Ramadan rumah berkerudung. Setelah Ramadan kembali ke alam masing-masing. Ramadan sholat jamaah. Setelah Ramadan hilang kebiasaan. Orang yang sukses puasanya stabil dia. Sekarang dia ditanya sama-sama, jawab pihak saja, tidak usah disampaikan. Jawab pihak, kira-kira kita ada di mana? Meningkat, menurun sedikit, atau hilang sama sekali? Kalau meningkat stabil, tingkat ke depan. Kalau meningkat stabil, itu tandanya bagus saja. Kalau menurun lampu kuning,
Tapi kalau hilang sama sekali, lampu merah tandanya. Tapi saya Mustafa ini, ibu-ibu dan bapak semua, insyaallah puasa ini terima kemarin. Sebab kelihatan wajahnya bercahaya. Kenapa bulan lampu? Teruskan. Karena itulah mari kita persiapkan di bulan Syawal. Kenapa penting disiapkan, ibu bapak? Saya akan menutup perhatian tentang hal ini supaya kita beralih kepada yang sampaikan. Pak, ibu, Nabi memberi peringatan keras. Hadis sahih. Ketika beliau akan khutbah yang kelima, tiba-tiba Jibril berkata, "Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu." Celaka begitu. Orang yang sudah disampaikan oleh Allah bulan Ramadan tapi tidak mampu diampuni dosa-dosa. Celaka orang yang sudah disampaikan oleh Allah bulan Ramadan tidak mampu diampuni dosa-dosanya. Kata Nabi, amin. Amin katanya. Di antara sekian waktu, keadaan dan tempat yang mampu mengumpulkan dosa-dosa kita sebesar apapun, tidak ada waktu lain kecuali Ramadan. Umrah mengumpulkan dosa saat keluar setelah Ramadan. Jumat antara Jumat dengan yang lainnya, setiap Jumat ke Jumat mengumpulkan dosa yang kecil. Salat antara satu dengan yang lainnya mengumpulkan dosa yang kecil. Tapi Ramadan baik kecil atau besar, kalau kembali kita kepada Allah, istighfar kita di dalamnya, bertobat menjadi baik amal kita, Allah firman mengatakan dalam dzambi. Hadis sahih riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam hadis yang nomor 2209. Nabi menyampaikan, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Man shama Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan dengan penuh keimanan, yakin, semangat dia, wa ihtisaban, dan di situ dia ihtisab dan muhasabah, mengukur kesalahannya, dievaluasi, ditingkatkan amal kebaikannya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni semua dosanya yang pernah dilakukan sebelumnya. Tidak disebutkan kecil atau besar. Tandanya yang besar pun diampuni. Karena itulah Jibril mengatakan, ketahuilah, celaka orang sudah disampaikan terus juga mau diampuni. Kenapa Jibril menyampaikan itu? Karena Bapak Ibu, Allah belum